Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ristiani, NIM 21990160668, kelas A Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mereview atau menceritakan mengenai tugas paper ujian akhir semester mata kuliah hubungan internasional di Asia Tenggara yang berjudul Integrasi e-commerce dan pembiayaan digital untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di negara Indonesia. Jadi pada paper tersebut membahas mengenai e-commerce dan pembiayaan digital yang terus meningkat sejak pra-pandemi hingga saat ini. Di mana selama tahun 2018, transaksi e-commerce menembus angka 77.766 triliun, yang mana transaksi ini mengalami pelonjakan sebesar 151% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 30.945 triliun. Sedangkan pada Januari 2019, nilai transaksi online mencapai 8.204 triliun. Di mana hal ini berarti e-commerce di awal tahun 2019 lalu atau pra-pandemi mengalami peningkatan sebesar 135,8% dari tahun sebelumnya. Begitu pula sejak pandemi sampai saat ini, e-commerce di negara Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan ada pada kisaran 53 miliar US dollar atau naik sebesar 52% dari sebelumnya yang hanya 35 miliar US dollar pada tahun 2020. Nah, lonjakan pada tahun 2021 ini menjadikan Indonesia menempati posisi pertama sebagai pengguna e-commerce tertinggi di dunia. Bagaimana jika e-commerce dan pembiayaan digital untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan? Nah, tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat mendorong kemajuan, menghasilkan pekerjaan yang layak untuk semua, bahkan meningkatkan standar hidup. Di samping penggunaan biaya dan manajemen e-commerce yang lebih mudah, ini juga membawa tentang banyak aspek positif bagi lingkungan, seperti dengan menggunakan e-commerce, kita dapat mengurangi emisi transportasi, di mana hal ini dikarenakan pekerja dapat kerja dari rumah, sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Selain itu, dengan menggunakan e-commerce, kita juga dapat mengurangi limbah kertas. Hal ini dikarenakan dapat mengurangi kebutuhan akan kertas fisik yang ada di seluruh perusahaan. Kemudian perusahaan kombinasi transfer data digital dan manufaktur digital yang dapat menghilangkan gudang dan memungkinkan produksi sesuai dengan permintaan. Selain itu, dalam penggunaan pembiayaan digital ini, penggunaan teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, teknologi seluler, internet, dan sensor di lingkungan yang dapat mengumpulkan data yang mungkin dirancang untuk mengintegrasikan keberlanjutan, khususnya ke dalam produk dan layanan keuangan. Nah, jadi elemen-elemen ini dapat digabungkan secara imajinatif untuk menciptakan keseluruhan produk keuangan digital jangka panjang yang baru. Lalu seberapa persen sih pemahaman atas materi mata kuliah hubungan internasional di Asia Tenggara? Jadi pada mata kuliah ini saya dapat memahami 90% dari mata kuliah yang sudah diajarkan. Kemudian, apa mata kuliah yang paling disukai? Yaitu mata kuliah pada saat sharing session seperti sharing session yang bertema Student Dialogues on Contemporary Issues in Southeast Asia, mengenai perspektif from Indonesia dan Malaysia. Karena dengan adanya sharing session ini, kita dapat berdiskusi atau sharing langsung dengan mahasiswa yang berada di Malaysia atau dengan mahasiswa yang berada di luar negeri gitu. Lalu manfaat belajar mata kuliah hubungan internasional di Asia Tenggara. Jadi sebagai mahasiswa hubungan internasional yang bercita-cita menjadi diplomat dan memiliki hobi traveling, saya merasa sangat senang bisa belajar mata kuliah ini karena bisa memperdalam kawasan di Asia Tenggara.
Sekian dari saya, atas kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.